Terima kasih banyak Mas Setio yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membagi renungan pada petang hari ini. Saya Sostenis Nggebu, istri saya ada di samping. Kami berasal dari Pulau Rote. Tahun 75 Pak Sadi dan Pak Badu datang ke gereja kami di Rote, Lidamanu. Dan Pak Sadi menginjili istri saya memakai alat peraga. Jadi sebenarnya setelah kami datang ke Bandung, kemudian berkenalan dengan navigator, cari tahu, ternyata ada Pak Sadi dan Pak Badu di navigator. Jadi sepertinya ada jalan Tuhan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua ya. Selamat sore bagi semuanya. Selamat sore, Pak. Pada kesempatan ini, ya saya senang sekali ya bisa menyampaikan firman Tuhan, juga bisa bertemu langsung ya. Walaupun melalui virtual atau daring, kita bisa bertemu dengan banyak saudara-saudara yang sudah banyak mendoakan kami ya, dan juga memperhatikan kami. Terima kasih. Saya akan mulai menyampaikan firman Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah sendiri. Itu sedikit firman Tuhan yang kita boleh dengarkan dari 2 Korintus tadi. Nah, saya memberi judul di sini, mengerti dan melewati krisis bersama Tuhan. Oke, ini ada studi kasus dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah keluarga yang ya berbahagia sekali ya di alam semesta ini, ya. Begitu terkenal sebagai pemula dari sejarah hidup manusia. Tapi pada suatu hari Adam dan Hawa mengalami suatu pukulan yang hebat sekali ya. Sangat menyedihkan karena Habel yang tidak wajib tangan Kain. Itu satu mengguncangkan mereka, dan itu pertama kali dalam sejarah manusia bahwa Hawa mengalami kehilangan. Kalau kita barangkali sudah sejak kita sudah pernah ya tahu tentang kehilangan ya, mungkin opa kita atau oma kita atau opung kita yang atau tetangga kita ada yang meninggal, jadi mungkin sudah terbiasa kita tahu tentang kehilangan. Tapi bagaimana dengan keluarga Adam dan Hawa yang baru pertama kali tahu tentang anak mereka, orang yang beriman, orang yang diharapkan untuk menjadi generasi penerus kaum beriman di muka bumi, berkontras dengan Habel yang orang yang ya begitulah keadaannya. Ini harus ya mati atau meninggal ya di dalam kehidupan mereka. Dan tentu ada perasaan yang berkecamuk ya dalam diri mereka, ada rasa marah, ada kecewa, ada bingung ya, sakit hati. Juga mungkin mereka merasa bersalah karena mereka tidak ada di tempat untuk melarang, menghalangi perbuatan yang jahat itu. Jadi mungkin ada perasaan mengutuk, mungkin dendam ya terhadap Kain yang orang yang akhirnya terusir itu tuh. Jadi di sini kita lihat bahwa Adam dan Hawa, ya mereka sendiri yang harus mengurus anak mereka ya. Mungkin mereka menggali kubur, kemudian Adam turun ke dalam, lalu dibantu Hawa menyerahkan jenazah itu kepada mereka, kepada Adam, dan kemudian keduanya menguburkan, dan mereka menanggung sendiri penderitaan mereka. Kan belum ada komunitas pada waktu itu, jadi pasti ini keluarga yang menanggung sendiri penderitaan mereka.
Tapi kita lihat di sini bahwa di dalam menghadapi krisis itu, mereka merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Allah datang dan Allah yang menguatkan mereka. Tentu saja mereka mengalami mungkin depresi atau krisis selama 2 tahun atau 3 tahun atau mungkin beberapa tahun ke depan. Tapi di sini Allah hadir dan menyatakan kuasanya, yaitu yang bisa saya mengerti bahwa Set lahir ya sebagai ganti Habel, itu kata Hawa, kata firman Tuhan. Allah telah mengurniakan seorang anak yang lain sebagai ganti Habel, yaitu Set. Kemudian ayat berikutnya, Set ini menurunkan Enos, dan dikatakan kita bahwa pada hari itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi penting sekali kita lihat di sini bahwa generasi beriman itu akhirnya digantikan oleh Tuhan di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nah, hanya Allah yang hadir ya. Siapa yang mengerti tentang orang yang sedang mengalami duka cita? Itu pertanyaan yang penting juga. Nah, saya yakin bahwa hanya Allah saja yang hadir bersama-sama dengan Adam dan Hawa selama beberapa tahun untuk menolong mereka, untuk menguatkan mereka. Mungkin begitu juga Allah hadir di dalam kehidupan Ibu Sondang dan Pak Burhan di dalam melewati beberapa waktu ke depan dalam menghadapi kehidupan Ibu Tiurma Tambunan yang sudah pindah alamat ya ke negeri Embaka. Nah, mungkin di dalam suasana mungkin ada rasa down, ya mungkin terbangun di tengah malam dan kemudian merasa sedih, sendirian, secara tiba-tiba mungkin mengalami perasaan yang tidak enak, mungkin menangis, mungkin kurang bersemangat, kurang bergairah, rasa gelisah, ingin berteriak mungkin. Inilah yang mungkin yang bisa saya gambarkan apa yang dihadapi oleh Adam dan Hawa, dan juga bagi keluarga yang juga kehilangan. Nah, di saat inilah waktu untuk Tuhan dia menolong Adam dan Hawa, waktu Tuhan untuk menolong Ibu Sondang dan Pak Buran dan keluarga besar Simanjuntak ya. Jadi inilah yang menarik sekali dari kehidupan tentang kehilangan. Tapi sebagai orang yang percaya, ya, kita sebagai orang Kristen ini punya hak istimewa, yaitu bahwa Yesus hadir di dalam melewati masa-masa krisis itu. Kita bebas mencurahkan isi hati kita kepadanya, bahwa di dalam Dia itu ada harapan, ada sukacita, ada penghiburan yang datang dari Dia. Di dalam Dia ada rasa aman, dan juga ada rasa kestabilan emosi, mental, dapat dialami oleh kita. In dalam banyak energi yang keluar karena kita sedang duka cita, tetapi Tuhan Yesus menolong kita untuk emosi kita bisa stabil, kita bisa mengendalikan diri, dan akhirnya kita kembali kepada situasi normal. Nah, inilah kekuatan orang Kristen, orang percaya, orang yang bersandar kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan peran sosial kita sebagai komunitas navigator? Ya, kita memberikan rasa simpatik, dan kita saling mengasihi. Sebagai salah satu wujudnya adalah sore ini kita memberi perhatian, ikut memahami, mengerti tentang apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Sondang dan Pak Burhan. Jadi walaupun demikian peran sosial kita itu terbatas. Kita hanya 2 jam lebih di sini, dan setelah itu keduanya menanggung sendiri masalah krisis yang akibat kehilangan ini. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah yang menyempurnakan penghiburan yang kita rindukan atau yang kita cari, seperti yang dalam 2 Korintus tadi, bahwa Allah sendiri yang akan memberikan penghiburan yang sempurna. Jadi itulah yang kira-kira bisa kita pahami tentang masalah kehilangan. Menerima duka cita untuk menang. Nah, duka cita itu harus diakui ya. Kita harus akui bahwa kita berduka. Ini bukan hayalan. Ini realitas, ini nyata bahwa saya mengalami kehilangan, berarti saya harus berduka. Diterima, ya terbuka.
terbuka untuk menerima duka cita ini. Kalau ada waktu menangis, menangis. Ya kalau mau menceritakan, ceritakan tentang kebaikan almarhum ibu yang sudah berpindah alamat. Nah waktu saya lihat Ibu Yuli ibunya meninggal tahun 2016, saya lihat dia sering sedih, menangis. Dan saya coba kamu cerita tentang pengalaman ibu waktu masa lalu, sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Nah ini juga yang bisa mungkin Ibu Sonang bisa mengerti, tahu jelas tentang sifat ibu. Mungkin diceritakan kepada Bapak Burhan, mungkin diceritakan kepada diri sendiri, bagaimana dia senang, bagaimana dia melayani keluarga, mengasihi suami, anak-anak, bagaimana dia menunjukkan perilaku yang menyenangkan, ya itu diceritakan dengan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, itu akan menolong kita. Nah, duka cita juga dilewati bersama Tuhan. Jadi kita menyerahkan kepada Dia bahwa memang kita kehilangan, kita sedih, kita merasa ditinggalkan, mungkin kita merasa belum ada kebaikan yang kita berikan kepada Dia untuk balas jasa Dia. Jadi duka cita itu perlu diterima atau diterbuka, ya kita terbuka bahwa kita berduka, ya kita terima itu ya. Mungkin kalau ada menangis, ya kita menangis atau sedih, kita sedih. Kalau kita perlu ceritakan pada diri kita sendiri tentang almarhum, kita cerita atau cerita kepada orang lain. Seperti yang saya pernah lakukan dengan Ibu Yuli, ibunya saya sering tanya, merasa dia untuk dia bercerita tentang hubungan yang ibu dari kecil. Jadi begitulah yang salah satu cara untuk kita bisa menolong diri kita. Nah, duka cita itu perlu dilewati bersama Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, kepada Dia, karena Dia adalah sumber penghiburan, kekuatan yang menolong kita menyegarkan kembali, menstabilkan kembali mental kita atau pribadi kita supaya kita kembali kuat lagi, kita kembali lagi menjalani kehidupan sama seperti biasanya. Jadi kepada Dialah kita mohon kekuatan yang begitu hebat itu. Nah, kita tidak mungkin melupakan orang yang kita kasih. Kadang kita lihat bayangan wajahnya, atau kadang-kadang kita bermimpi, atau mungkin kadang-kadang kita tiba-tiba merasa ada kehadirannya. Nah, ini hal yang wajar. Ini bukan masalah klinik ya, ini hal yang wajar. Karena tidak mungkin kita memutuskan hubungan kita dengan almarhum atau orang tua kita yang sudah berpindah alamat. Ada kisah nyata seorang teman yang sekitar 2-3 tahun yang lalu bercerita kepada saya bahwa bagaimana dia melewati duka cita karena kehilangan cucunya. Nah, ini ceritanya menarik sekali. Ini kisah nyata ya. Ya, beliau menulis surat atau email untuk cucunya dan yang telah wafat beberapa tahun lalu. Saya yakin bahwa dia memang sangat kehilangan. Dia berkata, "Halo, apa kabar? Apakah kamu sedang... Aku mau mengirimkan sebuah mainan untuk kamu. Kamu harus tahu bahwa kakek betapa merindukan kamu." Wah, ini suatu ekspresi jadi lakukan kepada kita. Itu yang perlu kita ingat. Nah, kita melewati atau journey bersama duka cita supaya kita keluar dan kita menang. Seperti contohnya Abraham. Ketika dia berjalan ke Gunung Moria, itu ya ada peperangan dalam dirinya. Dia berpikir bahwa nanti dia akan bertemu anaknya itu di dunia orang mati. Tapi apa yang terjadi ternyata tidak. Jadi dia mengalami duka cita menuju ke Moria, ternyata di situ Allah memberi dia jalan keluar dan dia menang. Begitu juga Yakub ya. Yakub kehilangan Yusuf, anaknya yang dikasihi, ternyata selama beberapa periode, beberapa tahun, cukup lama, walaupun dia sudah dihibur oleh cucu-cucu dan lain sebagainya, oleh anak-anaknya dan lain sebagainya, tetapi dia tetap merasa dia kehilangan Yusuf. Dan akhirnya ada waktu Tuhan memberikan dia kemenangan bahwa dia bertemu lagi dengan Yusuf di Mesir. Nah, ini
sesuatu yang mereka kisah yang mengingatkan kita bahwa begitu orang tua kita yang sudah berpindah alamat atau yang sudah meninggal itu dekat dan kita perlu merenungkannya. Nah, faktor kritis ini dalam menghadapi duka cita ada faktor kritis. Kadang-kadang disangkal ya, saya baik-baik saja kok, saya ya seperti disangkal gitu. Dia tidak menunjukkan bahwa dia berduka cita. Dia seperti mengabaikannya, diabaikan. Gimana nanti kata orang kalau saya terus menceritakan tentang almarhum, tentang orang yang sudah meninggal. Ya bagaimana kata orang? Jadi ya seperti diabaikan. Cari kesibukan lain dengan cara menolak duka cita dalam dirinya. Mungkin menghadiri KKR, kebaktian rohani, kebangunan rohani untuk seperti membangunkan kembali mentalnya atau dirinya. Padahal sebetulnya harus dihadapi. Nah, kalau disembunyikan duka cita kita atau kalau dilupakan, ini bisa kebablasan ya. Bisa menekan kita dan bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain, mungkin ya orang terdekat. Jadi ini perlu kita sadari bahwa kalau kita sedang berduka cita, ya kita jalani saja. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan. Itu tidak dosa, itu bukan hal yang memalukan, tapi nah ini ada dua orang yang namanya Thomas Rehi. Ini mereka membuat stres skala ya, yang disebut tabulasi bobot dari peristiwa yang menstres kita. Nah ini penelitian ini pada tahun 67 dan belum ada penelitian terbaru lagi. Dan ini sangat terkenal, Holmes dan Rehi stres skala ini. Kalau suami atau istri meninggal ini 100 poin. Tapi kalau anak atau orang tua meninggal 63 poin. Kawan dekat meninggal 37 poin. Nah kalau dalam 1 tahun ada 4-5 orang teman yang meninggal, teman dekat, dan kita berduka, itu bisa 150. Dan itu poinnya cukup signifikan dalam 1 tahun. Masuk penjara, 63, dan lain-lainnya ya. Mungkin kehilangan pekerjaan, putus hubungan dengan lingkungan dan sebagainya, atau mungkin ada konflik lainnya, itu bisa terakumulasi juga. Menikah 50, nggak apa-apa lah 50. Toh nanti senang juga ya, jadi nggak apa-apa. Hamil 40%. Pindah sekolah 20%, cacat dalam rumah tangga 30%, Natal 12% karena ada banyak pengeluaran. Jadi Holmes dan Rehi ini mengatakan bahwa kalau dalam 1 tahun jumlahnya poinnya 0 sampai 150 itu hal yang wajar, itu cukup aman lah gitu ya. Tapi kalau poinnya 150 sampai 300 itu menunjukkan bahwa 50% orang akan mengalami gangguan kesehatan untuk 2 tahun ke depan. Dan kalau misalnya poinnya di atas 300, itu 80% orang akan mengalami kesulitan kesehatan 2 tahun ke depan. Nah kalau di atas 300 ini kita harus minta bantuan ahli ini. Mungkin Bang Robert ini yang cocok menolong kita. Untuk menolong kita dalam menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Jadi ini penelitiannya sangat menarik sekali ya untuk kita bisa renungkan tentang skala tekanan atau stres atau duka cita dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau ya seperti yang tadi saya katakan itu ada teman dekat yang meninggal, kemudian orang tua meninggal, nah itu cukup signifikan. Berarti kita perlu memperhatikan untuk kita bisa mengatasi kesulitan atau kita hadapi masalah tersebut. Nah, respon yang dibutuhkan, potensi untuk melewati masa duka cita ini peran sosok yang terdekat. Nah, saya tahu tentang Bang Burhan ini ya. Bang Burhan nih kalau ya bangun pagi, bikin air panas dan
buat teh hangat untuk Ibu Sondang. Ini pasti tertawa lebar nih Ibu Sondang. Pasti tertawa lebar, dan itu bisa menolong untuk meredakan skala stres atau skala tekanan yang disebutkan oleh Holmes dan Rihi itu. Jadi ini peranan sosok terdekat dalam kehidupan kita itu sangat menolong pasangan kita. Saya waktu itu lihat juga bahwa Ibu Yuli cukup banyak dia banyak down juga, saya juga banyak memperhatikan dan menolong dia. Jadi Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang terbaik untuk kita bisa melewati masa duka cita. Nah, Tuhan sudah menyediakan kekuatan yang dibutuhkan bagi setiap orang, siapa saja yang ada dalam jaringan ini yang mengalami. Tuhan sudah menyediakan orang untuk kita menolong kita bisa melewati krisis yang kita hadapi, baik secara komunitas maupun secara individu. Jadi tanggung jawab kita adalah kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita menemukan sosok yang bisa menolong kita, bisa mendengarkan kita, setidaknya bisa mendengarkan kita. Saya pernah mendengar cerita dari Ibu Sondang bahwa pada waktu ibundanya pada waktu mereka masih kecil, dia punya pemikiran yang kreatif. Ya, dia buat telur dicampur dengan terigu dan kemudian dikocok dan itu untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Nah, itu apa yang ada dalam pikiran ibu? Tentu ibu mempunyai pikiran bahwa dia tidak inginkan anak-anaknya perutnya kosong. Dia inginkan supaya mereka punya pagisi yang cukup untuk sekolah. Dia punya prediksi bahwa di masa depan pengorbanan dia tidak akan sia-sia. Nah, itu yang perlu kita ingat, kita perlu responi perilaku atau sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan atau apa yang dilakukan oleh ibu. Mungkin dia bagaimana kita mengekspresikannya. Pada waktu dia senang, pada waktu dia mungkin sedih, mungkin kita bisa mengekspresikannya. Dan itu akan menolong kita bisa mengatasi. Respon kita yang benar akan menolong kita untuk bisa melewati masa duka cita itu dengan baik. Nah, ini beberapa catatan penyimpul. Saya yakin hanya 20 menit saja sebagai waktu yang diberikan. Nah, duka cita itu perlu kita lewati, kita hadapi dengan iman, dengan pertolongan Tuhan, dengan bersandar kepada Yesus, maka kita akan mengalami buahnya, di mana kita akan hadapi dengan baik, dan itu akan menolong kehidupan kita. Nah, tanggung jawab sosial dalam komunitas, yaitu simpati kita sebagai saudara seiman untuk saling mengasihi. Jadi mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tapi simpati kita, rasa perhatian kita kepada saudara kita, Ibu Sondang dan Pak Bura yang sedang berduka, ini menunjukkan bahwa kita sepenanggungan. Dan masalah duka cita itu atau masalah kehilangan itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab dalam komunitas. Jadi kita sudah melakukan apa yang sudah diinginkan oleh Tuhan. Nah, perlu juga kita perhatikan bahwa dalam melewati masa duka cita, ada penghiburan yang datang dari Tuhan. Tetapi kita juga perlu lihat skala kritis yang ada, supaya kita bisa hadapi itu dengan iman, dengan bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa melewatinya. Nah, saya yakin bahwa Pak Burhan dan Ibu Sondang juga sedang mengalami pertolongan Tuhan, sehingga akan melewati masa-masa krisis ini dengan baik. Bahwa pada waktunya kita akan bertemu dengan Ibunda di rumah Tambunan di seberang sana yang selalu kita rindukan, negeri yang selalu kita rindukan. Ya, saya kira itu saja sedikit renungan singkat dari saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa ada kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong Pak Burhan dan Ibu Sondang di dalam menghadapi masa-masa kehilangan ini. Mereka akan lewati dengan baik, mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan mereka akan bersuka cita dan akan mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Mas David. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sos. Terus terang ini menarik ya, karena kalau saya biasa hadiri ibadah penghiburan, ya seperti khotbah. Tapi dari Pak Sos ini, seperti dalam tanda kutip kuliah, ada beberapa poin yang saya yakin menggelitik untuk kita explore, tapi ini saya rasa kurang tepat waktunya untuk tanya jawab. Mungkin kesempatan lain mungkin bisa diskusi dengan Pak Sos mengenai poin-poin tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Sos. Semoga menjadi berkat
untuk Bapak, Ibu, Abang, dan Kakak sekalian.